Audio Jungle. Audio Jungle. Selamat pagi pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Reza Abraham dalam acara Kumas News untuk mengabarkan berita-berita yang teraktual dan terpercaya yang kami rangkum dalam Kumas News pagi ini. Audio Jungle. Audio Jungle. Mari kita simak berita pertama yang diberitakan oleh Trans7 dalam acara reportase pagi pukul 6:16 waktu Indonesia bagian Barat. Meski wilayah Jabodetabek masih memberlakukan PSBB, sejumlah pasar masih ramai dikunjungi, terutama di masa jelang Lebaran. Bahkan beberapa orang masih beraktivitas di keramaian tanpa menggunakan masker. Semakin mendekati Lebaran, pengunjung di sejumlah pasar tradisional di wilayah Bogor, Jawa Barat semakin membludak. Seperti yang terjadi di Pasar Tumpah Ciampea dan Dramaga, Kabupaten Bogor. Ruas jalan yang dipenuhi pengunjung serta pedagang dadakan ini membuat kondisi pasar macet. Ironisnya lagi, di tengah kondisi tingginya angka penderita COVID-19, beberapa pengunjung bahkan masih berani keluar rumah dan berdesakan satu sama lain tanpa menggunakan masker. Ya gimana ya, karena emang sudah tradisi juga mau Lebaran, atau kebutuhan juga mungkin paksain orang-orang juga. Jadi PSBB tidak dihiraukan gitu ya? Ya satu segi mungkin mereka juga tahu, tapi gimana ya udah. Di Jakarta kepadatan juga tampak di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat. Ribuan warga ramai berbondong-bondong mencari berbagai keperluan untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri. Sementara di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, berkumpulnya warga di sekitaran pasar membuat kemacetan yang cukup parah. Butuh waktu sekitar 15 menit untuk mencapai gedung utama pasar, meski hanya berjarak 100 meter. Masih di Jakarta Selatan, sejumlah gerai dan toko di Pasar Minggu juga semakin dipadati pembeli. Meski mengaku khawatir, para pengunjung mengaku tetap nekat ke pasar karena banyak kebutuhan yang harus dipenuhi, terutama menjelang Lebaran. Sempitnya pasar juga dinilai mempersulit warga untuk saling menjaga jarak aman radius 1 meter. Ya semua orang itu pasti ada takut, waspada. Yang penting kita percaya sama yang atas. Rasa takut sih pasti ada, Mas. Cuma kita tetap PSBB, jaga jarak, kita pakai masker, jangan bersentuhan di mana-mana. Kalau bisa kita ngejauh lah. Tetap walaupun di keramaian gini emang udah tradisi nggak bisa. Yang penting tetap kita jaga jarak aja gitu aja. Jumat sore tak terlihat adanya pengawasan dari petugas untuk memberitahu aturan PSBB. Tim Liputan, Transmedia. Selanjutnya juga datang dari Trans7 dalam acara reportase sore pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan terjadi antara bajai dan bus Transjakarta di Pademangan, Jakarta Utara, Senin pagi. Satu penumpang bajai tewas di tempat, sementara lainnya mengalami luka-luka. Penumpang bajai berjenis kelamin laki-laki tewas setelah kendaraan yang ditumpanginya terlibat kecelakaan dengan bus Transjakarta di Jalan Lodan Raya, Pademangan, Jakarta Utara, Senin pagi. Dua penumpang lainnya berjenis kelamin wanita, Pinkan dan Sri, mengalami luka-luka dan dievakuasi ke rumah sakit. Sementara sopir bajai, Daryono, kini dimintai keterangan di unit Laka Lantas Jakarta Utara. Pagi Haitami melaporkan korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Sementara bajai yang ringsek dan bus Transjakarta dibawa ke unit Laka Lantas Jakarta Utara. Berita ketiga diberitakan oleh Trans TV dalam acara CNN Indonesia News Update pukul 16:29 waktu Indonesia bagian Barat. Pasca Hari Raya Idul Fitri, objek wisata di Pangandaran, Jawa Barat masih ditutup. Rabu pagi, sejumlah wisatawan yang datang diminta mengurungkan niat. Bahkan, wisatawan yang memaksa masuk diusir petugas. Beginilah kondisi objek wisata Pangandaran yang sepi dari aktivitas wisata. Pantai tampak lengang dan tidak ada wisatawan yang biasanya ramai dan padat di hari libur Lebaran. Untuk sementara Pangandaran tidak menerima kunjungan wisata. Adapun sejumlah wisatawan yang datang terpaksa balik arah karena diadang petugas.
Bahkan seorang wisatawan asal Tasikmalaya diusir petugas karena memaksa masuk area wisata. Hingga kini belum ada kepastian dari pemerintah Kabupaten Pangandaran kapan objek wisata Pangandaran akan dibuka kembali. Sementara wilayah Pangandaran masih dalam masa perpanjangan pembatasan sosial berskala besar hingga 7 Juni mendatang. Saya suruh keluar saja karena tidak buka Hotel Sophia. Tadi ngeyel tuh? Ngeyel. Katanya dari Bandung tuh? Katanya dari Bandung tapi lihat di SIM itu dari Tasikmalaya. Tasik, ya. Hingga Rabu siang, pintu gerbang wisata pemandian air panas Sari Ater Subang, Jawa Barat masih terlihat sepi. Tempat wisata ini ditutup sejak bulan Maret lalu, tetapi pihak Sari Ater telah membuka hotel sejak sebulan terakhir. Ya, kondisi Sari Ater sekarang untuk hotelnya kita udah buka, tapi kita juga udah masih belum maksimal gitu tamu-tamunya gitu, karena ya terkait dengan ada PSBB itu kan untuk itu seperti itu. Belum adanya keputusan dari pemerintah pusat maupun Kabupaten Subang membuat pengelola wisata pemandian air panas belum bisa membuka tempat wisata. Tim Liputan, CNN Indonesia. Demikian yang saya laporkan saat ini. Reza Abraham dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi, dan sampai jumpa kembali. Audio Jungle. Audio Jungle.